Bab 1313, 8 Klan Kuno. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. Api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya, menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Dia berkata, api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya secara pribadi belum pernah melihatnya. Sudah merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang disebutkan guru itu? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta terakhir, tetapi kami telah menemukan berita terkait itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan bersiap. Dia buru-buru bertanya, ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah bahwa seseorang kekuatan setidaknya harus mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah pakar tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial membutuhkan satu untuk setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, menampar mulutnya. Kualifikasi masuk untuk pameran dagang ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong. Bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya. Saya punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran perdagangan spasial. Saya telah membuat penyelidikan kali ini dan kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Namun, dia berencana menggunakannya untuk menukar barang lain karena dia hanya memiliki 1 fragmen. Kata Yao Lao, karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan objek langka seperti api teratai iblis pemurni, kemungkinan hadiah yang ditukarkan akan cukup besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya. Namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api teratai iblis pemurnian. Kata Yao Lao, lupakan. Tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya untuk berbicara. Api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang diidamkan Xiao Yan sejak dia memperoleh peta kuno pertama dari api surgawi ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah banyak kesulitan.
Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi api. Selain itu, Xiao Yan akan mampu melawan Hall of Souls jika ia memiliki api lotus iblis pemurnian. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Dia segera tertawa, namun, saya tidak dapat mengingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial dilakukan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dou kelas Tian. Keterampilan Dou kelas Tian. Ekspresi Xiao yang sedikit terkejut ketika dia mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya dia. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang dari 1 tahun lagi, Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Itu tidak akan lama, ya. Xiao Yan merajut alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Saya ingin tahu faksi mana di benua itu, selain lembah api terbakar, yang memiliki api surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberi tahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar jawaban ini. Fraksi apa ini? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Dataran tengah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut 1 aula 1 menara, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun hanyalah bentuk umum dari alamat. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao samar-samar menjelaskan. 8 klan kuno. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan mana yang merupakan 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sejenak. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun, jiwa, milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut ketika dia mendengar nama-nama ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak terduga bahwa mereka hanyalah salah satu dari apa yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiaomu saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di dalam Kekaisaran Jia Ma, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari seberapa kuat yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun, Jiwa, dan klan Gu. Namun,
Klan Xiao, yang pernah menonjol, telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Dou Di. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Dou Di. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Yao Lao perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dou Di mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus melestarikan garis keturunan, Dou Di lain perlu muncul dan memberi garis keturunan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mempersiapkan Dou Di elit sejak Dou Di dari klan Xiao. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, memasukkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Dou Di dari klan Xiao telah sia-sia. Saya tidak pernah merasakan garis keturunan Dou Di sedikit pun di tubuh Anda setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Dou Di-nya sama sekali tidak berguna. Keke, tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Dou Di dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa Anda cepat atau lambat akan melahirkan kembali garis keturunan Dou Di yang ditinggalkan dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Dou Di? Dengan pencapaiannya saat ini, dia tidak sedikit pun takut bahkan jika dia bertemu dengan para ahli muda dari klan kuno yang memiliki garis keturunan Dou Di. Satu-satunya celah di antara mereka berdua hanyalah seberapa banyak upaya yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa prosesnya tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada siapa-siapa khawatir tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat adalah pencapaian terakhir seseorang. Yao Lao mengangguk dengan senang ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, dia saat ini telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan kesulitan mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao yang tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Keke, orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang sudah tua. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Bab 1314, Undangan Gyo. Ditinggalkan. Xiao Yan terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah waktu yang lama. Dengan bakat pemurnian obat guru, hampir tidak ada orang di benua Douqi saat ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Dou Di. Yao Lao mengisyaratkan senyuman. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan, dilahirkan dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunan seseorang. Namun, kami berdua mirip. Garis keturunan Dou Dia mengalir di dalam tubuhku sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya berada di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan.
Saya tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upaya saya ke dalam penyempurnaan pil. Saya menjelajahi dataran tengah sendirian, kacau selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur menghilang. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak punya banyak perasaan untuk mereka. Orang tua saya telah meninggal ketika saya masih muda. Selanjutnya, saya secara bertahap melupakan mereka dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang menyadari bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadarinya. Xiao Yan diam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Kalau tidak, dia tidak akan gagal untuk menyebutkan sepotong tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya, apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukan Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa aku yang lama adalah orang yang tidak berguna, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik yang aku lakukan di dataran tengah dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dou di benar-benar bisa menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah direkrut olehku yang lama akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dou di yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah dataran tengah ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan ini kepada Anda sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terjerat dengan topik ini lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara. Berdasarkan apa yang saya ketahui, klan Yan harus memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi di 10 besar. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka menghususkan diri dalam perbaikan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan. Kemungkinan besar Anda akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan menyadari spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Anda saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat dia berbicara, dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, dia kemungkinan memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di dataran tengah. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat di belakang 5 besar dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena 2 klan besar telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat daripada 9 naga api petir api lembah api selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan dapat memperbaiki dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit.
Dia juga tidak memiliki pemikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niat pada mereka. Bagaimanapun, hanya satu Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Itu tidak bijaksana untuk menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan menyesali dengan putus asa. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, kamu masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap anggun seperti lotus perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa masalahnya, itu tidak akan hilang. Sun Er. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang dapat menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Ban Sheng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan batu giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang dapat memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu seharusnya yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua itu telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Ban Sheng milikku. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan batu giok hitam ke Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang sah. Xiao Yan menatap tajam pada undangan batu giok hitam itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar ketika undangan batu giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan hatinya pulih secara bertahap. Mereka yang diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasi Anda saat ini, Anda telah mencapai tingkat di mana Anda berada dalam kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum ketika dia bertanya. Jadi, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya di atas undangan batu giok itu. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, aku tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Oleh karena itu, tidak mudah jika Anda ingin bersamanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk.
Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumnya seperti pisau ukir yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiaoyan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghapus jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus membawa Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil saat kamu menuju ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi Douzun bintang 6. Saya hanya membantu dokter peri kecil memperbaiki sedikit tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. Tempat apa? Xiaoyan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan dapat memperoleh metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang saya tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab, "Oh," Xiaoyan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao? Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang luar biasa? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiaoyan bertanya dengan heran. Kemungkinan tidak akan ada orang kedua yang lebih memahami tubuh racun yang menyedihkan daripada dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tidak heran. Dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa ketika dia berkata, ketika dokter peri kecil kembali, sudah waktunya bagimu untuk menuju ke alam kuno. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia melengkungkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok. Sun Er, aku bilang kalau kita bertemu lagi di klan Gu. Karena itu, tunggu aku. Bab 1315. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Xiaoyan tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiaoyan tidak melatih douqinya. Sebaliknya, dia telah mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat seorang alkemis. Sejak roh Xiaoyan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih douqinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, mereka yang berasal dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat langka. Tetapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa masuk ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang telah diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiaoyan. Xiaoyan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 sedikit tidak memadai. Ketika berbicara tentang menaikkan tingkat seorang alkemis, itu tidak diragukan lagi berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual agung bukanlah hal yang dapat dicapai seseorang hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiaoyan berada di kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, ada sangat sedikit orang di dataran tengah yang tahu cara melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiaoyan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke keadaan surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa Pil Tower memiliki kemampuan ini.
Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Ban Sheng, juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di negara surgawi. Adapun keadaan yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki seorang alkemis pada tingkat ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memurnikan pil obat pil lightning 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun pil lightning yang ditarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna akhirnya tidak terlalu murni. Oleh karena itu, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tier 8 awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat tier 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil lightning 5 warna berada di tingkat menengah 8. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih, seseorang dapat disebut sebagai alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari bahkan di dalam pil tower. Rohku seharusnya termasuk dalam tahap soul state awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli keadaan jiwa perantara lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum banyak melatih rohnya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara Douqi dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, dua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan hal ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di sana. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan telah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tetapi dia belum secara resmi melatihnya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Penilaiannya tentang itu tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno. Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan generasi mendatang dari metode Qi. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritualnya maupun keterampilan jiwa tunggal hebat, ini memiliki kelebihannya masing-masing. Xiao Yan memejamkan matanya, dan pikirannya tenggelam ke dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pil gathering. Beberapa baris dari formula kata yang saya peroleh lusuh dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukan orang baru. Kontrol atas jiwanya berada di tingkat Grandmaster. Rumus pelatihan,
keterampilan jiwa tunggal hebat mungkin tidak jelas, tetapi tidak sulit baginya untuk mengerti. Setelah beberapa pemikiran, area tempat dia tersesat di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan mendalam setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Perasaan mati rasa samar-samar dipancarkan dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat sedikit kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Hah! Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaannya. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan yang lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa menengah. Pada saat itu, memurnikan pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan oleh keterampilan jiwa tunggal hebat ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih sebelumnya. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat keadaan jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sekejap sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai semuanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatannya dalam hal Do Qi cukup menyenangkan. Dalam waktu 2 tahun, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status bintang 5 Douzon saat ini. Kecepatan ini bisa menebus semua kerugian. Xiao Yan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam keterampilan jiwa tunggal agung. Dia mengembalikannya ke storage ring-nya dan sekali lagi memusatkan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan cara yang segar. Efek ajaib di luar dugaan saya. Xiao Yan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Gulungan merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang Xiao Yan rebut dari sisa-sisa Do Sheng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di cold storage oleh Xiao Yan setelah dia mendapatkannya. Lagi pula, semuanya tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Great Heaven Creation Palm, tapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Do Sheng dan tidak akan jelek. Tidak ada yang buruk memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Earth Resolve Flame, keterampilan Do kelas tinggi di kelas. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Do Qi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan menyembur keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal ke pihak lain. Keterampilan Dou ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat dengan daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Earth Resolve Flame ini tidak seperti skill Do lainnya yang membutuhkan build-up skala besar. Keheningan dan kurangnya auranya bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan ini keterampilan Do akan menjadi lebih kuat. Memang layak menjadi bagian dari koleksi elit Do Sheng. Ini jauh dari biasa. Xiao Yan dengan lembut memuji.
Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain untuk berhasil mempelajari apa yang disebut api penyelesaian bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih keterampilan jiwa tunggal agung dan api penyelesaian bumi selama waktu ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kedua keterampilan ini. Ketika pelatihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul di dalam akal sehatnya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut ketika dia merasakan tingkat kekuatan dalam aura ini.